wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Jamila. Saya mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur dan Alur Invoice pada CV Karjum Jaya Mandiri. Langsung saja yang akan saya bahas yaitu ada 5 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjauan pusaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang, tujuan kerja praktik, dan waktu pelaksanaan. Untuk latar belakangnya yaitu kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa penempatan kerja praktik mahasiswa dan memberi wawasan pengalaman mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Untuk tujuan kerja praktiknya yaitu untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan pada CV Karjum Jaya Mandiri dan untuk mengetahui kinerja CV Karjum Jaya Mandiri dari segi efisiensi dan efektivitas, dan untuk mengetahui prosedur dan alur invoice pada CV Karjum Jaya Mandiri. Dan selanjutnya waktu pelaksanaan. Di sini waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 8 Februari sampai dengan 13 Maret 2021. Selanjutnya ke poin nomor 2 yaitu gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat CV Karjum Jaya Mandiri. CV Karjum Jaya Mandiri berdiri pada tahun 2010, bergerak dalam bidang produksi jumbo bag atau karung jumbo. Awal mula hanya sebagai trader saja, seiring berjalannya waktu dan sudah mempunyai klien yang banyak, sehingga memberanikan diri untuk membuka usaha rumahan. Saat itu hanya mempunyai 3-4 karyawan saja. Saat ini sudah mempunyai legalitas yaitu menjadi CV dan mempunyai badan hukumnya sendiri. Selanjutnya logo dan profil CV Karjum Jaya Mandiri. Untuk nama perusahaannya yaitu CV Karjum Jaya Mandiri, alamatnya Dusun Kerajaan Desa Sukapura, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Selanjutnya visi dan misi CV Karjum Jaya Mandiri. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat. Untuk visinya, 1. Memproduksi karung dengan efisien dan bermutu tinggi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dengan didukung tenaga kerja yang terlatih dan handal. Yang ketiga, meningkatkan standar produksi dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu bisnis plan CV Karjum Jaya Mandiri. CV Karjum Jaya Mandiri memproduksi jumbo bag adalah salah satu kemasan yang mudah dikenal dari namanya yaitu kapasitas besar. Secara luas dikenal dengan Flexible Intermediate Bulk Counter atau FIBC. Kemasan ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang dipasarkan untuk industri dan pengolahan sehingga membutuhkan kemasan jumbo. Sering dikenal juga dengan karung jumbo. Karung jumbo ini terdiri dari bahan PP dengan benang yang memiliki denir yang lebih tebal dan kuat. Sering juga ditambahkan inner plastik atau dilaminasi atau coat atau keduanya jumbo bag dan kapasitasnya. Desain karung jumbo ini bermacam-macam sesuai dengan permintaan pelanggan, demikian juga kapasitasnya. Ada untuk kapasitas 300 kg, 500 kg, 1 metrik ton hingga 2 metrik ton. Desain karung jumbo ini bermacam-macam sesuai dengan permintaan pelanggan. Demikian juga kapasitasnya ada untuk kapasitas 300 kg, 500 kg, 1 metrik ton hingga 2 metrik ton. Selanjutnya ke poin yang ketiga, tinjauan pusaka. Yang pertama ada pengertian invoice. Menurut L.A. Mizan menjelaskan bahwa invoice adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan atas barang atau jasa yang menunjukkan jumlah yang berhak ditagih kepada pelanggan
yang telah melakukan pembelian yang menunjukkan suatu informasi kuantitas, harga, dan jumlah tagihannya. Pengertian lainnya mengenai invoice adalah dokumen atau bukti pembayaran yang digunakan sebagai bukti penagihan yang harus dibayar oleh customer. Di dalam faktur penjualan juga tertera informasi mengenai jumlah, harga, dan jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya fungsi invoice. Di sini ada 7 fungsi invoice. Yang pertama untuk menyimpan arsip keuangan atau catatan penjualan. Dalam invoice memuat data-data seperti transaksi, identitas penagihan, daftar produk atau jasa, jumlah pajak, serta identitas pembeli. Yang kedua, invoice digunakan sebagai informasi besarnya tagihan dan termin pembayaran yang harus dibayarkan oleh customer. Yang ketiga, sebagai sumber rujukan yang sah apabila barang atau jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain. Yang keempat, invoice digunakan sebagai rujukan yang absah ketika menambahkan transaksi ke pembukuan keuangan. Yang kelima, pada kasus tertentu, invoice dapat digunakan sebagai rujukan yang absah sebagai tanda terima barang dan faktur pajak. Yang keenam, sebagai rujukan yang absah jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang atau perhitungan total tagihan. Yang ketujuh, invoice bisa digunakan untuk menjaga kepastian hukum bagi penjual dan pembeli. Selanjutnya, jenis-jenis invoice. Proses penagihan piutang dilakukan tergantung dengan jenis invoice yang digunakan. Invoice dibagi menjadi dua. Yang pertama ada invoice kredit, yaitu dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik dibuat oleh fungsi penagihan dan dikirim kepada pelanggan. Oleh karena itu, fungsi pengiriman harus mendapatkan tanda tangan di atas faktur penjualan kredit. Yang kedua yaitu faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Jika dilihat kembali daftar yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai, maka faktur penjualan tunai dapat digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah harga. Selanjutnya, poin dalam invoice atau faktur. Yang pertama itu nomor urut invoice. Yang kedua, nomor order. Yang ketiga, surat jalan atau kode nomor transaksi PDO. Yang keempat, detail deskripsi barang. Yang kelima, subtotal. Yang keenam, diskon jika ada. Yang ketujuh, biaya pengiriman jika ada, biaya PPN, dan yang kesembilan total biaya. Di sini ada prosedur pembuatan invoice. Menurut Hamdani, prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan melalui dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka penyelesaian proses suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Sari, prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang berurutan dan dilakukan berulang-ulang dalam kurung setiap hari oleh seseorang atau lebih di suatu instansi atau perusahaan. Faktur penjualan atau invoice dibuat berdasarkan dengan barang yang sudah dikirim atau diserahkan kepada customer. Tetapi barang yang telah dikirim biasanya bisa juga ditolak, maka faktur penjualan bisa juga diberikan pada saat delivery order ditandatangani oleh penerima. Satu order pembelian bisa dilakukan secara langsung maupun bertahap. Oleh karena itu, faktur penjualan hanya dibuat setelah penjualan terpenuhi secara keseluruhan. Poin yang keempat yaitu pelaksanaan kerja praktik. Di sini ada kedudukan dan koordinasi. Kedudukan mahasiswa di tempat kerja praktik CV Karjum Jaya Mandiri adalah sebagai staf administrasi. Dan tugas-tugas yang dijalankan untuk minggu pertama dari tanggal 8 sampai 12 Februari
Uraian kegiatannya yaitu pengenalan CV Karjum Jaya Mandiri beserta logo dan profil perusahaannya. Selanjutnya, perkenalan lingkungan kerja CV Karjum Jaya Mandiri, penempatan posisi kerja praktik, dan pengarahan dari pembimbing lapangan. Di minggu kedua, yaitu dari tanggal 15 sampai 19 Februari, uraian kegiatannya, pengenalan prosedur kerja pada CV Karjum, pemahaman terhadap job desk, dan penjelasan terhadap invoice. Di minggu ketiga, yaitu dari tanggal 22 sampai 26 Februari, rekapitulasi invoice dari tahun 2019 sampai 2021 pada CV Karjum Jaya Mandiri, membuat standar operasional prosedur alur invoice pada CV Karjum Jaya Mandiri. Dan untuk minggu keempat, yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai 5 Maret. Uraian kegiatannya melakukan identifikasi permasalahan selama pembuatan invoice dan persiapan pelaporan kerja praktik. Di sini ada prosedur dan alur invoice pada CV Karjum Jaya Mandiri. Di sini ada tabel yaitu dari DC, POD, Finance, AR. Untuk DC yaitu Distribution Center. Setelah bagian Distributor Center melakukan pengiriman barang, kemudian dibuatkan BA. BA itu yaitu berita acara. Dan dilengkapi dengan dokumentasi lainnya yaitu seperti PO dan surat jalan. Selanjutnya POD. POD itu Proof of Delivery. Menerima surat jalan dari DC, kemudian dilakukan kontrol dokumen yaitu dengan mengecek kelengkapan lampiran, tanda tangan, dan stempel. Apabila dokumen lengkap, POD mengirimkan berita acara kepada bagian Finance AR untuk dilakukan proses invoicing. Namun, apabila masih terdapat kekurangan, maka POD akan mengkoreksi kembali ke bagian DC. Dan untuk Finance AR yaitu Accounting Receivable, ketika staf AR menerima surat jalan dari POD, terlebih dahulu dilakukan pengecekan dokumen. Apabila lampiran dokumen lengkap, maka bisa dilakukan proses pembuatan kertas kerja. Namun, apabila lampiran kurang lengkap, maka surat jalannya harus dikembalikan ke POD. Selanjutnya, proses pembuatan kertas kerja adalah dengan menyesuaikan jumlah barang, harga, bahan, dan tujuan pengiriman berdasarkan data dari CV Karjum Jaya Mandiri. Apabila data sudah sesuai, kemudian staf AR mencetak kertas kerja sebagai acuan dalam pembuatan invoice. Staf AR membuat invoice sesuai dengan nominal yang tertera di kertas kerja. Nah, di sini ada kendala dan solusi pada CV Karjum Jaya Mandiri. Untuk kendalanya yaitu belum adanya rekapan invoice pada CV Karjum Jaya Mandiri yang berbentuk soft file. Belum adanya prosedur alur invoice yang dapat menyebabkan keliru dalam proses pembuatan invoice. Untuk solusi kendalanya, untuk mengatasi hal ini, rekapitulasi invoice dilakukan menggunakan mikroskop Excel. Tujuannya mengatasi resiko hilangnya dokumen, rusaknya dokumen apabila berbentuk hard file. Untuk solusi yang kedua, yaitu pentingnya alur invoice harus diterapkan untuk mengurangi resiko dan untuk kelancaran suatu transaksi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, pentingnya pembuatan invoice sebagai upaya penagihan dari CV Karjum Jaya Mandiri yang memproduksi jumbe bag pengiriman kepada customer PT Monochem Surya sebagai supplier. Prosedur pembuatan invoice pada PT Monochem Surya menyatakan bahwa invoice boleh dikeluarkan apabila barang yang dikirim sesuai dengan pesanan konsumen, dan dalam pembuatan invoice harus berdasarkan data yang sudah disepakati. Sarannya yaitu salah satu penyebab tertundanya pengiriman invoice dikarenakan surat jalan dari POD kurang lengkap. Sebaiknya POD sebelum menyerahkan berita acara kepada staf AR memastikan dokumen telah lengkap dan memberikan paraf yang menunjukkan bahwa berita acara telah selesai dikoreksi.
Dan yang kedua yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan invoice seharusnya lebih teliti dan mencantumkan tarif, volume tujuan, dan sebagainya untuk meminimalisir adanya pembatalan invoice. Sekian presentasi dari saya. Apabila penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.